Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai rangkaian murni pada listrik bolak-balik. Di antaranya rangkaian resistif, rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif. Bagaimanakah jika rangkaian tersebut dikombinasikan? Tahukah teman-teman rangkaian apa saja yang termasuk rangkaian kombinasi pada listrik bolak-balik? Kita akan membahas materi ini secara lengkap di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang rangkaian kombinasi listrik bolak-balik. Simak terus videonya ya. Teman-teman, pada listrik bolak-balik ada beberapa rangkaian kombinasi, di antaranya adalah rangkaian seri antara R dan L atau rangkaian RL, rangkaian seri antara R dan C atau rangkaian RC, dan rangkaian seri antara R, L, dan C atau rangkaian RLC. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, rangkaian seri RL. Apabila resistor R dan induktor L dirangkai seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik seperti gambar, maka akan berlaku persamaan hukum Ohm, VR sama dengan I dikali R, VL sama dengan I dikali XL. Dengan VR tegangan pada resistor, VL tegangan pada induktor, keduanya dalam satuan volt, I kuat arus satuannya ampere, R hambatan resistor, XL reaktansi induktif, keduanya dalam satuan ohm. Diagram fasor untuk rangkaian seri RL adalah sebagai berikut. Berdasarkan diagram fasor tersebut, kita dapat menentukan tegangan total dan hambatan total atau impedansi menggunakan persamaan V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Dan tan Pi sama dengan VL dibagi VR sama dengan XL dibagi R. Dengan V tegangan total atau tegangan sesaat, VR tegangan pada resistor, VL tegangan pada induktor, ketiganya dalam satuan volt, Z impedansi atau hambatan total, R hambatan resistor, XL reaktansi induktif, ketiganya dalam satuan ohm, dan Pi beda sudut fase tegangan dan arus. Grafik hubungan VR, VL, dan I pada rangkaian seri RL adalah sebagai berikut. Berdasarkan grafik, berlaku persamaan tegangan V sama dengan IM dikali Z dikali sin omega T tambah Pi. Vm sama dengan IM dikali Z. Dengan V tegangan total atau tegangan sesaat, Vm tegangan maksimum, keduanya dalam satuan volt, IM kuat arus maksimum, satuannya ampere, Z impedansi atau hambatan total, satuannya ohm, omega kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, T waktu, satuannya sekon, dan Pi beda sudut fase tegangan dan arus. Selanjutnya, rangkaian seri RC. Apabila resistor R dan kapasitor C dirangkai seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik seperti gambar, maka akan berlaku persamaan hukum Ohm, VR sama dengan I dikali R, VC sama dengan I dikali XC. Dengan VR tegangan pada resistor, VC tegangan pada kapasitor, keduanya dalam satuan volt, I kuat arus satuannya ampere, R hambatan resistor, XC reaktansi kapasitif, keduanya dalam satuan ohm. Diagram fasor untuk rangkaian seri RC adalah sebagai berikut. Berdasarkan diagram fasor tersebut, kita dapat menentukan tegangan total dan hambatan total atau impedansi menggunakan persamaan V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat.
Tan Pi sama dengan negatif VC dibagi VR sama dengan negatif XC dibagi R. Dan inilah keterangan untuk semua besaran pada persamaan di samping ya. Grafik hubungan VR, VC, dan I pada rangkaian seri RC adalah sebagai berikut. Berdasarkan grafik, berlaku persamaan tegangan V sama dengan IM dikali Z dikali sin omega T kurang Pi. Vm sama dengan IM dikali Z. Dengan V tegangan total atau tegangan sesaat, Vm tegangan maksimum keduanya dalam satuan volt, IM kuat arus maksimum satuannya ampere, dan Z impedansi atau hambatan total satuannya ohm. Terakhir rangkaian seri RLC. Apabila resistor R, induktor L, dan kapasitor C dirangkai seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik seperti gambar, maka akan berlaku persamaan hukum Ohm, VR sama dengan I dikali R, VL sama dengan I dikali XL, VC sama dengan I dikali XC. Dengan VR, tegangan pada resistor, VL tegangan pada induktor, VC tegangan pada kapasitor, ketiganya dalam satuan volt, I kuat arus satuannya ampere, R hambatan resistor, XL reaktansi induktif, XC reaktansi kapasitif, ketiganya dalam satuan ohm. Diagram fasor untuk rangkaian seri RLC adalah sebagai berikut. Berdasarkan diagram fasor tersebut, kita dapat menentukan tegangan total dan hambatan total atau impedansi menggunakan persamaan V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL kurang VC dikuadratkan. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kurang XC dikuadratkan sama dengan V dibagi I. Tan Pi sama dengan VL dikurang VC dibagi VR. Sama dengan XL dikurang XC dibagi R. Dan inilah keterangan untuk semua besaran pada persamaan di samping ya. Pada rangkaian seri RLC berlaku persamaan tegangan VR sama dengan IM dikali Z dikali sin omega T. VL sama dengan IM dikali Z dikali sin omega T tambah 90 derajat. VC sama dengan IM dikali Z dikali sin omega T kurang 90 derajat. Vm sama dengan IM dikali Z. Dan inilah keterangan untuk semua besaran pada persamaan di samping ya. Apabila resistor R, induktor L, dan kapasitor C dihubungkan seri, maka akan ada 3 kemungkinan. Pertama, rangkaian bersifat induktif. Kedua, rangkaian bersifat kapasitif. Dan ketiga, rangkaian bersifat resistif. Yuk kita bahas satu persatu. Rangkaian bersifat induktif apabila reaktansi induktif lebih besar daripada reaktansi kapasitif atau XL besar dari XC. Tan Pi bernilai positif dan tegangan mendahului arus. Rangkaian bersifat kapasitif apabila reaktansi induktif lebih kecil daripada reaktansi kapasitif atau XL kurang dari XC. Tan Pi bernilai negatif dan arus mendahului tegangan. Sedangkan rangkaian bersifat resistif apabila reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif atau XL sama dengan XC. Tegangan sefase dengan arus sehingga Tan Pi sama dengan 0, impedansi atau hambatan total sama dengan hambatan resistor atau Z sama dengan R, dan rangkaian beresonansi seri. Pada rangkaian yang bersifat resistif, syarat terjadinya resonansi adalah XL sama dengan XC. Omega dikali L sama dengan 1 per omega dikali C. Omega kuadrat sama dengan 1 per L dikali C. Omega sama dengan akar dari 1 per L dikali C. 2PF sama dengan akar dari 1 per L dikali C.
Sehingga Fr sama dengan 1/2 pi dikali akar dari 1/L dikali C. Dengan Fr frekuensi resonansi satuannya Hertz, L induktor satuannya Henry, dan C kapasitor satuannya Farad. Terakhir, kita akan membahas mengenai daya pada rangkaian listrik bolak-balik. Apabila R dan L dirangkai secara seri, kemudian dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik, daya yang dihasilkan adalah daya semu yang dirumuskan dengan P aksen sama dengan VF dikali IF sama dengan IF kuadrat dikali Z. Dengan P aksen daya semu satuannya watt, VF tegangan efektif satuannya volt, IF arus efektif satuannya ampere, dan Z hambatan total atau impedansi satuannya ohm. Jika rangkaian seri RL diukur secara langsung dengan alat ukur daya, ternyata daya yang dihasilkan lebih kecil dari daya semu. Daya ini disebut daya sesungguhnya. Daya sesungguhnya adalah usaha listrik tiap satuan waktu yang diubah menjadi kalor di dalam resistor saja. Untuk menghitungnya, kita gunakan persamaan P sama dengan VF dikali IF dikali cos theta sama dengan IF kuadrat dikali Z dikali cos theta sama dengan IF kuadrat dikali R. Dengan P daya sesungguhnya satuannya watt, VF tegangan efektif satuannya volt, IF arus efektif satuannya ampere, cos theta faktor daya, R hambatan resistor, Z hambatan total, keduanya dalam satuan ohm. Perbandingan antara daya sesungguhnya dengan daya semu disebut dengan faktor daya. Secara matematis, faktor daya dirumuskan dengan persamaan cos theta sama dengan P dibagi P aksen, sama dengan R dibagi Z. Dengan cos theta faktor daya, P daya sesungguhnya, P aksen daya semu, keduanya dalam satuan watt, R hambatan resistor, Z hambatan total, keduanya dalam satuan ohm. Sampai di sini teman-teman paham ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama. Diberikan gambar rangkaian seri RL, diketahui penunjukan voltmeter V1 sama dengan V sama dengan 200 volt dan V2 sama dengan VR sama dengan 160 volt serta nilai hambatan resistor R sama dengan 80 ohm. Kita diminta menentukan nilai reaktansi induktif atau XL. Untuk menjawab soal ini, kita tentukan nilai arus I terlebih dahulu dengan persamaan I sama dengan VR dibagi R sama dengan 160 dibagi 80 sama dengan 2 ampere. Selanjutnya, kita cari tegangan pada induktor. V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Sehingga VL sama dengan akar dari V kuadrat dikurang VR kuadrat sama dengan akar dari 200 kuadrat dikurang 160 kuadrat sama dengan akar 14.400 sama dengan 120 volt. VL sama dengan I dikali XL sehingga XL sama dengan VL dibagi I sama dengan 120 dibagi 2 sama dengan 60 ohm. Jadi, reaktansi induktif XL pada rangkaian tersebut adalah 60 ohm. Soal kedua. Diberikan rangkaian seri RC yang dihubungkan dengan sumber tegangan arus AC sebesar V sama dengan 100 volt dan frekuensi angular omega 10⁻³ radian per sekon. Nilai hambatan resistor R sama dengan 30 ohm dan kapasitansi kapasitor
C sama dengan 25 mikrofarad. Kita diminta menentukan kuat arus I dalam rangkaian. Pertama, kita hitung nilai reaktansi kapasitif. Xc sama dengan 1 per omega C. Kita masukkan nilainya dan kita lakukan perhitungan. Kita peroleh Xc sama dengan 40 ohm. Selanjutnya, kita tentukan hambatan total atau impedansi. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat. Kita masukkan nilainya dan kita lakukan perhitungan. Kita peroleh Z sama dengan 50 ohm. Sehingga kuat arus I sama dengan V dibagi Z. Sama dengan 100 dibagi 50 sama dengan 2 ampere. Soal selanjutnya. Diberikan rangkaian RLC dengan nilai hambatan R sama dengan 12 ohm, induktansi L sama dengan 75 mH dan C sama dengan 500 mikrofarad. Persamaan tegangan V sama dengan 26 sin 200T. Kita diminta menentukan kuat arus maksimum IM. Dari persamaan tegangan V sama dengan 26 sin 200T diperoleh Vm sama dengan 26 volt dan omega sama dengan 200 radian per sekon. Reaktansi induktif XL sama dengan omega dikali L sama dengan 200 dikali 75 kali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 15.000 kali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 15 ohm. Reaktansi kapasitif XC sama dengan 1 per omega dikali C. Kita masukkan nilainya dan kita lakukan perhitungan. Kita peroleh XC sama dengan 10 ohm. Maka impedansi Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL kurang XC dikuadratkan. Sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 15 kurang 10 dikuadratkan sama dengan 13 ohm. Sehingga kuat arus maksimum IM sama dengan Vm dibagi Z. Sama dengan 26 dibagi 13 sama dengan 2 ampere. Jadi jawabannya C. Soal keempat, diberikan rangkaian RLC seri dengan nilai hambatan R sama dengan 80 ohm, induktansi L sama dengan 0,2 Henry, dan kapasitansi C sama dengan 50 mikrofarad. Persamaan tegangan V sama dengan 200 sin 200T. Kita diminta menentukan grafik yang sesuai dengan rangkaian tersebut. Dari persamaan tegangan V sama dengan 200 sin 200T, kita peroleh nilai Vm sama dengan 200 volt dan omega sama dengan 200 radian per sekon. Nilai reaktansi induktif XL sama dengan omega dikali L sama dengan 200 dikali 0,2 sama dengan 40 ohm. Nilai reaktansi kapasitif XC sama dengan 1 per omega dikali C. Kita masukkan nilainya dan kita lakukan perhitungan. Kita peroleh nilai XC sama dengan 10 ohm. Karena nilai XL lebih besar dari XC, maka rangkaian RLC seri tersebut bersifat induktif. Ini berarti tegangan mendahului arus 90 derajat. Sehingga grafik yang sesuai adalah seperti berikut. Soal terakhir. Diketahui rangkaian seri RLC terdiri dari resistor R sama dengan 30 ohm, induktor L sama dengan 0,6 Henry, dan kapasitor C sama dengan 500 mikrofarad. Dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik V sama dengan 200 sin 100T volt. Kita diminta menentukan besar daya sesungguhnya P dari rangkaian. Untuk menjawab soal ini, pertama kita tentukan tegangan maksimum dan kecepatan sudut dari persamaan V sama dengan 200 sin 100T. Kita peroleh Vm sama dengan 200 volt dan omega sama dengan 100 radian per sekon. Selanjutnya kita tentukan reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan impedansi.
XL sama dengan omega dikali L sama dengan 100 dikali 0,6 sama dengan 60 ohm. XC sama dengan 1 per omega dikali C. Kita masukkan nilainya, kita lakukan perhitungan hingga diperoleh XC sama dengan 20 ohm. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Sama dengan akar dari 30 kuadrat ditambah 60 dikurang 20 dikuadratkan. Sama dengan akar 2500. Sama dengan 50 ohm. Berikutnya kita tentukan tegangan efektif dan arus efektif. VF sama dengan VM dibagi akar 2 sama dengan 200 dibagi akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 100 akar 2 volt. IM sama dengan VM dibagi Z sama dengan 200 dibagi 50 sama dengan 4 ampere. Maka IF sama dengan IM dibagi akar 2 sama dengan 4 dibagi akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 2 akar 2 ampere. Besar daya sesungguhnya dari rangkaian tersebut adalah P sama dengan VF dikali IF dikali cos theta sama dengan VF dikali IF dikali R per Z sama dengan 100 akar 2 dikali 2 akar 2 dikali 30 per 50 sama dengan 400 dikali 0,6 sama dengan 240 watt. Jawabannya D. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang rangkaian kombinasi listrik bolak-balik. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.